Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiatul Husna Isfi dari kelas PGMI 2B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS Filsafat Umum. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Ibu Lailatul Zuriyah, yang telah membimbing saya dan teman-teman saya selama 1 semester ini. Di sini saya akan menerangkan mengenai aliran-aliran filsafat barat modern. Yang pertama yaitu aliran filsafat rasionalisme. René Descartes merupakan salah satu tokoh pencetus dari aliran ini. Ia beranggapan bahwa suatu pengetahuan itu dapat dipercaya apabila bersumber dari akal. Rasionalisme beranggapan bahwa suatu akal atau rasio itu merupakan suatu hal yang penting untuk mengungkap suatu pengetahuan. Rasionalisme percaya bahwa untuk mencari suatu pengetahuan itu dengan mendasarkan diri pada sumber logika dan juga intelektual. Yang kedua yaitu filsafat empirisisme. Filsafat empirisisme sendiri merupakan aliran filsafat yang menyatakan bahwa suatu pengetahuan itu harus bersumber dari pengalaman indrawi manusia. Salah satu tokohnya yaitu John Locke. Ia berpendapat bahwa suatu pengetahuan itu harus dapat dibuktikan dan juga harus bersumber pada pengalaman. Lanjut, yang ketiga yaitu aliran filsafat kritisisme. Kritisisme sendiri merupakan suatu jembatan bagi aliran rasionalisme dan juga empirisisme. Di tengah kedua aliran ini memiliki perbedaan pendapat. Aliran kritisisme ini hadir untuk menyambungkan kedua aliran tersebut supaya bisa berjalan dengan beriringan. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini yaitu Immanuel Kant. Ia beranggapan bahwa suatu aliran rasionalisme dan juga empirisisme ini sama-sama dibutuhkan. Lanjut, yang keempat yaitu filsafat positivisme. Positivisme ini merupakan suatu aliran yang beranggapan bahwa suatu hal itu benar apabila memiliki sifat logis, empiris, dan juga dapat dibuktikan melalui hasil observasi. Tokoh yang terkenal dari aliran ini yaitu Auguste Comte. Berikutnya yaitu aliran eksistensialisme. Eksistensialisme sendiri merupakan sebuah aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa manusia ini merupakan makhluk yang harus eksis atau harus aktif dalam suatu hal yang ada di sekitarnya. Aliran eksistensialisme ini menyatakan bahwa manusia ini sebagai makhluk yang utuh. Maksudnya yaitu manusia bukan hanya sebagai objek yang hanya bisa berpikir, namun juga manusia sebagai individu yang bisa melakukan, yang bisa merasakan dan juga hidup. Terakhir yaitu aliran filsafat pragmatisme. Dalam aliran ini, suatu itu dikatakan benar apabila memberikan dampak atau dapat memberikan manfaat bagi manusia maupun bagi
sekitarnya. Setelah mempelajari 6 filsafat tadi, bisa kita ketahui bahwa 6 aliran tersebut hanyalah mengkaji tentang hal-hal yang bersifat fisik saja. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang bersifat metafisik? Sedangkan dalam Islam sendiri banyak hal-hal yang bersifat metafisik yang perlu dikaji. Untuk mengkaji hal-hal yang bersifat fisik maupun metafisik, dalam Islam sendiri memiliki 3 epistemologi, yakni yang pertama epistemologi bayani. Bayani ini mendasarkan pada suatu dalil yang logis dan juga jelas, yang bersumber pada 4 sumber, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. 4 sumber ini merupakan suatu acuan untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang sejati. Pun fungsi akal di sini adalah untuk mengawal suatu proses memahami dan juga mengamati baik dalam hubungan makna dan lafadz dari keempat sumber tersebut. Kedua yaitu epistemologi burhani. Epistemologi ini mengedepankan suatu cara berpikir yang didasarkan pada penggunaan akal melalui dalil-dalil yang logis untuk mengkaji hal-hal yang bersifat fisik maupun metafisik. Epistemologi ini menggunakan penalaran dan juga argumen yang logis untuk memperoleh suatu pengetahuan tentang kebenaran dari hal-hal yang bersifat fisik maupun metafisik yang ada pada suatu sumber ajaran Islam. Dan yang ketiga yaitu epistemologi irfani. Epistemologi ini tidak didasarkan pada suatu teks atau suatu akal dalam memperoleh kebenaran. Akan tetapi dalam untuk memperoleh kebenaran itu didasarkan pada kesohihan melalui intuisi yang belum tentu masuk akal. Intuisi di sini biasanya berbentuk suatu ilham dari Allah kepada manusia yang memiliki kebersihan hati dan juga jiwanya, sehingga mudah untuk memperoleh suatu pengetahuan yang benar. Begitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan banyak manfaat kepada semuanya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.